الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وَيُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فيها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Jazakallah kepada Ustaz Yazid. Semoga dengan bacaan tadi, baik yang membaca maupun yang mendengarkan, mendapatkan berkah. Amin. Silaturahim pengelolaan BPI kedua. Ya, nanti materinya ada sosialisasi juknis BPI di SIT, Sekolah Islam Terpadu. Untuk yang selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh insya Allah Ketua Yayasan Ustadz Ma'ruf. Beliau sudah hadir. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Nggih, Tat, kedengaran, Tat. Kedengaran, Ustaz. Alhamdulillah wa ala alihi wa Allah wahdahu Muhammad. Acara pagi alhamdulillah kita panjatkan kita lihat Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan. Salat dan salam kita Muhammad beserta sanak kerabatnya, sahabat-sahabatnya dan kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya akan hidupkan videonya ya. Tidak bisa menghidupkan karena 1-2 hal. Tapi kalau mungkin untuk supaya saya juga bisa taat semua kita saling semuanya ya. Ini masih banyak videonya yang belum diaktifkan ya. Halo Bapak Ibu, videonya sudah ada nih, ya, videonya ya. Halo Bapak Ibu guru, tolong videonya ada Ustadz Yazid, tolong videonya Ustadz Yazid. Halo. Ini. Windows 7. Windows 7 itu siapa itu? Monggo. Bapak Ibu guru. Bu Happy. Halo Bu Happy. Ya, Us. Bukan, Us. Ya. Diberikan Baby ya. Halo Bu Baby. Ya, suaranya itu putus-putus. Suaranya kedengaran putus-putus, Ustadz. Suaranya putus-putus. Mas Arif sudah lancar? Sudah, Tat. Coba. Ya. Sudah, Tat. Lumayan. Bu Happy, lain kali kalau undang diberikan catatan videonya kalau bisa diaktifkan. Oke. Ya. Nah ini malah mati semuanya, videonya malah mati semuanya Mas Arif.
Ustaz. Kok malah, yuk, tolong diaktifkan videonya. Kita kan jarang ketemu toh. Nah, mumpung ketemu sekalipun via Zoom, tolong diaktifkan videonya. Bu Ngatini, Bu Indri. Bu Happy, tolong lain kali diberi catatan ya. Kalau undang, diberi catatan, videonya diaktifkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sekedar mengingatkan kepada kita semuanya, nanti dijelasan secara detail sama Ustadz Burhani, dan saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz Burhani yang pada kesempatan pagi hari ini bisa memberikan arahan pembinaan kepada Bapak Ibu guru dan seluruh karyawan di jajaran Yayasan Al Khairat. Semoga menjadi amal ibadah Ustadz Burhani dan kemudian memberikan perbaikan-perbaikan di seluruh unit-unit dan bidang-bidang di Yayasan Al Khairat. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yayasan kita ini adalah yayasan Islam ya, yayasan Islam, yang artinya bahwasanya pertama pendidikan yayasan kita ini bergerak pada Islam, dan kemudian oleh karenanya kemudian seluruh aspek-aspek dalam kehidupan kita itu mencerminkan sisi-sisi keislaman kita. Dari situ kemudian kita harus mencerminkan ya nilai-nilai keislaman kita itu dalam kehidupan kita secara pribadi, baik di sekolah maupun di keluarga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam dunia pendidikan bahwasanya keberhasilan itu bukan hanya keberhasilan bagaimana mengajarkan mata pelajaran kepada anak didik kita, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana anak didik kita itu memiliki kepribadian yang utuh, kepribadian yang utama, dan ini menjadi problem Bapak Ibu semuanya di masa-masa sekarang ini, di mana problem kenakalan anak-anak didik baik tingkat bukan hanya remaja, SMA, SMP, bahkan di tingkat SD pun sudah ada problem-problem kemanusiaan, ya, problem sosial kemasyarakatan. Ada yang sudah menggunakan narkoba, ada yang kemudian tidak taat, bukan hanya tidak taat pada orang tua, mungkin sampai ada yang membunuh orang tuanya dan seterusnya. Ini sekali lagi problem pendidikan secara umum di masyarakat kita, di negara kita. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan atau Yayasan Al Khairat secara keseluruhan bukan hanya memberikan pelajaran A, B, C dan seterusnya itu, tetapi pembekalan kepribadian itu jauh lebih penting. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pembinaan kepribadian, pembinaan karakter itu tidak bisa disampaikan semata-mata dari mata pelajaran, dari mapel, tetapi dari keteladan kita semuanya.
Rasulullah SAW mengatakan ibda binafsik, mulailah dari diri kalian dulu, ya, baru kemudian membenahi orang lain. Dalam pepatah bahasa Arab mengatakan aslih nafsaka summa du'u ghairaka. Jadi aslih nafsaka, perbaiki dirimu terlebih dahulu, baru kemudian ajak orang lain. Tidak mungkin kita ngajak orang lain sementara diri kita berbeda dari apa yang kita kita katakan. Seperti tadi dikatakan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibacakan oleh Torik kita, Ustadz Yazid, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, inilah bahwasanya pendidikan Islam itu bukan hanya mengajarkan mata kuliah keagamaan, tapi bagaimana mata pelajaran keagamaan itu bisa membumi, ya, di dalam kehidupan siswa-siswa kita dan juga pada diri kita sendiri. Nah, dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lingkungan kita, lingkungan Yayasan Al Khairat yang merupakan yayasan Islam, lingkungan Islam, bukan hanya kita itu pandai secara retorika, pandai secara pikiran, secara akal, tetapi juga itu diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini semuanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa sekonyong-konyong, ya, tidak bisa kita membentuk perubahan itu sekali dua kali, ya, sehari dua hari tidak mungkin, ya. Kalau kata Bu Happy itu tidak seperti membalik tempe dari wajan gitu, ya. Itu kalau kelamaan bisa kosong malahan Bu Happy, ya. Tetapi pembinaan kita ini adalah pembinaan kontinu, terus-menerus, karena melakukan perubahan karakter itu tidak bisa sekali dua kali, ya. Nah, itu satu sisi bagaimana kemudian kita bisa melakukan pembinaan, dan pembinaan itu sekali lagi Ustadz Boraki, ya, nanti saya pesan bukan hanya, dan Bu Happy dalam hal ini sebagai penanggung jawabnya, bukan hanya memberikan materi, ya, tetapi bagaimana membentuk karakter itu jauh lebih penting. Materi bisa dibaca di mana-mana, ya, di YouTube, di Google sudah banyak sekali, ya. Tinggal nanti di YouTube ada enggak, ya, Taujid Ustadz Burani nanti itu, ya. Jadi semuanya ada di YouTube. Itu kalau sisi materi. Tapi kita tidak hanya semata-mata pinter secara materi, tapi bagaimana itu memberikan perubahan dalam sikap hidup kita yang pada akhirnya itu berdampak secara signifikan kepada perubahan anak didik kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perubahan itu ada perubahan secara individu. Di mana saja kita, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mencerminkan sebagai pribadi Muslim. Nah, kemudian di dalam kita secara komunal, ya, dalam hal ini kita berada di Yayasan Al Khairat, maka bagaimana Yayasan Al Khairat itu juga mencerminkan nilai-nilai Islam. Bukan hanya, sekali lagi Bapak Ibu, bukan hanya, ya, kalau pagi itu masjidnya disetelkan Al-Quran, tilawah Al-Quran, ya, bukan hanya semata-mata itu Bapak Ibu, tetapi itu mencerminkan kepribadian, sikap hidup seluruh orang-orang yang berada di yayasan, ya. Jadi bukan hanya sholat duha, jadwal sholat duha. Kemudian kalau sebelum pelajaran membaca Quran dulu, itu bagus, itu membentuk, tetapi asarnya pengaruh seberapa besar, ya. Jadi yang pada akhirnya itu adalah hasil daripada apa yang selama ini dibentuk. Jadi sholat duha itu merupakan upaya membentuk, ya. Pengajian itu adalah upaya untuk membentuk. Kemudian baca Al-Quran adalah upaya untuk membentuk. Tapi ujungnya adalah hasil daripada pembentukan itu sendiri yang perlu diperhatikan. Jadi bukan hanya semata-mata terlaksananya agenda, ya, seperti tadi dan seterusnya, tetapi hasil daripada yang akan kita capai itu.
Semoga apa yang dirancang oleh Bu Ebi dan pada kesempatan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Burhani dan jazakumullah khairan atas kesediaannya, semoga bisa memberikan perbaikan kualitas dari seluruh guru karyawan di Yayasan Al Khairat. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan, dan mohon maaf saya ada acara di luar, saya dan semua caranya bisa berlangsung dengan lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pamit, Ge. Tat. Jazakallah pada Ustadz Ma'ruf. Semoga kita bisa ini ya, mempertimbangkan dan melaksanakannya. Kemudian biar dapat materinya agak lebih banyak ya, jadi kita langsung aja ke materi, yaitu yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Burhani. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Saya bacakan dulu ya. Nama lengkap itu Bapak DRS Ahmad Burhani MSI. Kemudian tanggal lahirnya beliau di Sleman, September 1968. Alamatnya di Tegal Domba, RT 2 RW 2 RT 25, Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta. Kemudian beliau pernah sekolah di SD Muhammadiyah Domban 3, Tempel pada tahun 1982, nah, pas saya lahir. Kemudian SMP-nya beliau di SMP Negeri 2 Sleman, Yogyakarta di tahun 85. Kemudian PGAN Yogyakarta tahun 88, kemudian Fakultas Adab SKI IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1993. Kemudian yang terakhir Magister Psikologi Pendidikan Islam UMY 2013. Kemudian kalau pekerjaan sekarang guru, riwayat pekerjaan saya bacakan. Tahun 1993 sampai 2013 itu tim pengajar BTAIP LPPI UMY. Kemudian sebelumnya juga pernah pengelola BMT Agawe Makmur Sleman. Nah, ini nanti Gudang Zakat bisa sharing juga ya. PAI SDIT Lukman Al-Hakim 2001 sampai 2007. Kemudian di tahun 2007 sampai 2015 menjadi guru SDIT, guru kelas maksudnya, menjadi guru kelas di SDIT Lukman Al-Hakim juga. Di tahun yang sama sebagai guru kelas juga mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah SDIT Lukman Al-Hakim ya. Jadi merangkap luar biasa. Kemudian Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman tahun 2015 sampai 2020 sebagai anggota. Nah, kemudian amanah lainnya ini yang PIT Mutu JSIT DIY. Nah, ini ya, kita ada di dalamnya. Semoga kita bisa sharing-sharing tentang Mutu JSIT, terutama mungkin yang baru lahir ya, unit SMP. Kemudian Asesor Nasional Lisensi Sekolah Islam Terpadu. Ya, nah itu Bu Estin muncul. Nah ini ya Bu Estin ya, nah, untuk SMP, ini kebetulan
Beliau sangat mumpuni ya, ada di Kabid Mutu JSIT DIY, Asesor Nasional Lisensi Sekolah Islam Terpadu. Kemudian Ketua Yayasan Putra Bangsa Jogja. Kemudian menikah, nama apa nih? Nama ayahnya Haji Dermaji Wasita, kemudian nama ibunya Hajah Jumairah, kemudian nama istri Ikhwani Handayaningsih SAG. Kemudian beliau punya anak 5, semuanya ada 1 alumni UGM, yang selanjutnya anak kedua, ketiga, dan keempat itu UNY, UGM, dan UNY, subhanallah ya. Kemudian yang terakhir Silvi Fatia Sakian, itu masih sekolah di SMA IT ABY. Gitu ya kurikulum vitae sekilas tentang Ustadz Burhani. Nanti ada pemaparan dari Ustadz Burhani, bisa kita simak baik-baik untuk di lingkungan kita sebagai lingkungan SIT. Ustadz Burhani, kita langsung aja mungkin biar agak dapat materi agak banyak. Untuk Ustadz Burhani kami persilakan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segenap pengurus yayasan yang tadi diwakili Ustadz Ma'ruf Amari, MSI, beserta seluruh jajaran pengurus, ya, Ustadzah Happy, ya, Ustadz Heri juga menghubungi saya, ya. Dan juga seluruh Ustadz dan Ustadzah, segenap pegawai Al-Khairat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada siang menjelang ya siang ini, ya pagi menjelang siang ini, karena takdir Allah kita bisa berjumpa, kita bisa bertemu walaupun lewat room seperti ini, ya. Memang dalam kondisi seperti ini tidak kita bagaimana mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan materi, kita berikan judul melahirkan pemimpin dunia. Mengapa melahirkan pemimpin dunia? Ya, dan mengapa kita memburu kampung akhirat? Kita simak berikutnya, ya. Ini tadi perkenalan sudah dikenalkan. Anak saya paling kecil SMA IT Abu Bakar kelas 3. Jadi anak saya sudah gede-gede semua. Tapi belum mantu, ya, barangkali bisa ada yang ini anak-anak saya. Kemudian dari pekerjaan kita, amanah kita. Ya, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka nabi basyarin ayyutiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwwata tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadatan li min dunillahi bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Tidak wajar, tidak sepantasnya dia yang Allah telah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-mbahku, bukan penyembah. Dalam bahasa yang kasar, jadilah kalian menjadi antek-antekku. Ya.
Jangan sampai seperti itu. Akan tapi yang harus dilakukan adalah hendaknya berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang robbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mentadarusinya. Ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah, di sini ada kata penting robbani. Bagaimana makna robbani ini menurut Imamul Mufassirin, ya, Ibnu Jarir at-Tabari? Yang pertama mengandung makna faqih. Faqih ini adalah memahami Islam dengan sangat baik. Ya. Jadi memahami Islam tidak sepotong-sepotong, memahami Islam juga tidak ekstrim, tapi juga memahami Islam itu tidak cair. Maksud saya tidak asal aja. Ya. Kemudian yang kedua alim, dalam arti memahami ilmu pengetahuan yang Allah buka di alam semesta ini. Ya. Yang pertama lebih cenderung ke makna al-Islam, ya'lu walalah itu sendiri. Ya. Yang kedua dalam artian adalah bagaimana umat Islam punya tugas sebagai khalifat fil ardh. Ya. Yang ketiga basir bisiasah, ini juga sebagai khalifat fil ardh, melek politik. Ya. Jangan jaim, jangan juga baper. Tapi bagaimana? Politik ini kita harus tahu dalam masalah pemerintahan, ya, dalam masalah LSM, dalam masalah yayasan, dalam masalah sekolah, ya, dalam masalah keluarga. Ini bagaimana kita juga harus melek politik ini. Jangan kita mau dicucuk penjajah-penjajah. Dalam hal ini sekarang penjajah modern, penjajah yang tidak menjajah secara fisik, tapi menjajahnya adalah secara ekonomi, pengaruh, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, basir bitadbir, dalam arti melek manajemen. Jadi bagaimana manajemen harus dikelola dengan baik. Kita mengelola pendidikan, bagaimana harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Kita mengarah kepada budaya mutu, ya. Kita mengarah kepada kualitas, ya. Nah ini menjadi tugas dalam makna robbani ini. Dan yang terakhir, qaim bisu'uni ra'iyah bima yuslihum bidunyahum batinihim. Ya. Jadi mau melaksanakan, ya, segala urusan rakyat. Kalau kita bicara urusan rakyat, ini berarti dia seorang pemimpin. Ya. Pada hakikatnya setiap orang adalah sebagai pemimpin. Ya. Maka inilah makna robbani ini, kita ingin melahirkan generasi-generasi pemimpin. Ini nggak tanggung-tanggung ini. Ustaz-ustazah mengelola pendidikan ini adalah dalam rangka menyiapkan generasi pemimpin dunia. Ya, jangan hanya pemimpin yang kecil-kecil, lokal, sektoral. Berpikirnya adalah pemimpin dunia. Ya, ini adalah visi pemimpin yang dikendaki dalam makna robbani. Nah, kita lihat sekarang ke JSIT-an. JSIT punya SKL, standar kompetensi lulusan. Ada 7. Akidahnya lurus. Ini harus diturunkan. Indikator-indikatornya apa? Akidah lurus itu seperti apa? Ini setiap sekolah bisa berkreativitas. Bisa juga mengacu ke standar buku mutu. Ya. Nah, nanti saya berikan contoh yang konkret di tempat saya. Di tempat saya membuat dari ini 7 ini malah saya kembangkan jadi 8. Sehingga dari 8 itu nanti kita urai lagi menjadi 100 indikator. Jadi tiap-tiap bagian, tiap-tiap poin ini ya, akidah lurus, ibadah benar, akhlak mulia, pribadinya matang, Qur'ani, berwawasan luas, memiliki life skill. Ini yang menjadi standar lisensi. Ya. Gitu ya. Nah, ini bagaimana kita mengawal anak-anak, ya. Ini tema awal ini saya lebih mengarah ke bagaimana kita akan menyiapkan anak-anak. Nanti etapa berikutnya saya lebih menekankan ke bagaimana peran guru akhirnya. Guru ini kudu seperti apa? Nah ini. Baik, saya lanjut dulu. Nah, kalau kita melihat dari standar nasional, ya, manusia yang beriman, bertakwa, ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, ini sesuai dengan pasal UD Undang-Undang 20 ya.
generasi emas. Ini kan kita pengen melahirkan generasi emas. Generasi emas yang lahir atau yang nanti akan memimpin di tahun 2045. Ya. 2045 kan Indonesia merdeka ke-100. Indonesia emas itu. Ini bagaimana disiapkan ya generasi emas itu ya, yang memiliki kecerdasan spiritual ya, kepribadian akhlak mulia ya, kecerdasan secara intelektual gitu ya, keterampilan yang diperlukan di masyarakat bangsa negara dan dunia secara global. SIT ini adalah motor yang bisa mewujudkan ya cita-cita ini. Ini kita harus percaya diri dengan kondisi itu. Ya. Sambil kita terus berusaha memperbaiki, berdiskusi, ya. Bagaimana kita harus terus mengembangkan, ya, metode-metode mengembangkan sarana-sarana, gitu ya. Karena memang dalam pendidikan Islam, di dalam mengajarkan atau melanjutkan risalah Islam, itu ada yang thawabit, ada yang mutaghayyirat. Thawabit itu tidak bisa berubah, ya, seperti ibadah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya, gitu kan. Ini nggak bisa berubah, ya. Apalagi akidah nggak bisa berubah seiring dengan perjalanan waktu. Akidah tetap bagaimana thawabit itu. Yang mutaghayyirat itu adalah sarana-sarana ya, termasuk kayak saat ini, pagi atau siang ini. Kita menggunakan room ini, itu juga termasuk bagian dari kita melaksanakan atau mengimplementasi hal-hal yang sifatnya mutaghayyirat, yang bisa berubah. Baik, kemudian ini adalah landasan ideologis, ya, landasan ideologis dari pendidikan Islam ini, ayat-ayat ini. Ya, saya nggak mungkin membahas ya al-alaq ini tentang Iqra, perintah untuk baca. Baca itu seluruhnya, jangan hanya membaca itu hanya sekedar baca saja, ya, secara tersirat dan tersurat, gitu ya. Al-Jumu'ah ayat 2 ini bagaimana memiliki penekanan selain mengajarkan materi keagamaan juga pembersihan jiwa, wa yuzakkihim. Nah, gitu. Ini penting ini, di garis bawah bila ya. Kemudian kepada orang tua bagaimana menghormati, ya, iya kan, dan sebagainya. Ya. An-Nahl ayat 78, An-Nisa 9, ya. Ini bagaimana generasi harus khawatir jika generasi yang ditinggal di belakangnya generasi yang lemah, generasi yang tidak punya kekuatan ilmu, kekuatan agama, itu kekuatan ya, kekuatan harta dan sebagainya. Oke, ya. Ini landasan ideologis. Ya, kita punya landasan ideologis. Ya. Kalau tujuan pendidikan nasional, ya, termasuk juga pendidikan Islam, termasuk juga konsep pendidikan Islam, ya, maka bagaimana SIT itu membuat konsep. Nah, konsep pendidikan Islam terpadu itu yang kita kembangkan ini. Ya. Belum ada kata henti, terus saja kita akan bermigrasi kepada yang lebih baik lagi. Kalau zaman dulu tahun 90-an kita mendirikan SIT, kemudian menjamur di beberapa tempat, ya. Kemudian sekarang kok ada kurikulum 2013 atau direvisi lagi, gitu ya. Ini adalah sebenarnya jawaban dari apa yang viral di sekolah-sekolah Islam terpadu. Ya. Jadi kalau sekolah Islam terpadu sekarang tidak mengembangkan lebih lanjut lagi, sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 itu sebenarnya sudah mengarah ke konten-konten yang di kurikulum sebelumnya kurang komplit, ya, gitu ya. Jadi terus harus melakukan pengembangan, jangan henti, gitu ya. Nah, sistem pendidikan nasional ini juga sudah ada aturannya, ada undang-undangnya, ya. Dalam konsep pendidikan Islam itu ada tokoh-tokohnya juga, ya, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun Al-Ghazali, Abdullah Nasir Ulwan, Daud Tauhidi, ya, gitu ya.
dan masih banyak lagi. Ya, termasuk juga bisa dikembangkan dalam fase-fase sekarang, termasuk dalam penguasaan tahfiz misalnya, gitu ya. Ini kan terus berkembang, terus dinamis. JSIT menetapkan standar Al-Quran ya untuk TK gitu ya. Ya kalau TK bisa menghafal 1 juz itu lebih bagus, ya kan salah satu yang diajar. Kalau SD itu targetnya adalah 2 juz. Ya. Mengapa kita hanya menggunakan target 2 juz? Ya harus dibuat pengembangan yang lebih jauh. Nanti disusul sekolah-sekolah umum. Bahkan sekarang perlu diketahui bahwa sekolah negeri ada yang sudah buka boarding. Ya. Ini catatan penting bagi kita, ya. Ini ya. Gitu ya. Baik. Nah, SIT merupakan lembaga pendidikan yang dapat mengantarkan peserta didik mampu merekonstruksi dirinya secara luas sehingga mampu membangun dirinya, keluarga, masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan Allah SWT. Nah, ini. Ya. Nah, ini juga penyusul konsep yang lebih menjelaskan ya tentang pendidikan Islam yang kita lakukan ya. Tujuan pendidikan kan membina dan menumbuh kembangkan potensi dasar manusia. Intinya kan begitu. Ya. Dilihat dari Al-Qur'an kayak gitu kan, gitu ya. Ya. Diutusnya Rasul tiada lain adalah ya dalam rangka membacakan ayat Al-Qur'an, membersihkan jiwanya, mengajarkan ilmu hikmah gitu ya. Itu kan Ali Imran 79 yang tadi itu. Ya, generasi robbani. Akhirnya kan goalnya adalah generasi robbani. Generasi robbani itu adalah generasi yang terbaik, khairu ummah. Generasi yang dilahirkan, generasi yang dipaketkan untuk umat. Ya, kalau sekarang ada GoFood, ada paket-paket macam-macam dari ini kan, ya paket umat Islam ke depan itu ya khairu ummah itu, gitu ya. Ya, baik. Kemudian di dalam pemrosesan pembinaan itu aspek pengetahuan, aspek pemberdayaan akal, ya aspek sikap, ya keterampilan. Kemudian aspek pengetahuan melahirkan ilmu, akhlak melahirkan keimanan, ya. Kemudian ya, ulangi ya. Kemudian akhlak itu pada hakikatnya adalah iman. Ya. Iman itu sebenarnya tidak bisa terlepas dari aspek-aspek sikap sebenarnya. Kalau orang misalnya berakhlak itu belum sungguh-sungguh itu berarti sebenarnya belum beriman. Kayak dulu Nabi pernah mengingatkan orang mana namanya Badui itu kan. Itu oleh Nabi dikatakan kamu belum beriman, kamu baru berislam. Kayak gitu kan. Nah, dengan iman itu akhirnya akan menjadi taat. Ini sikap, ya, moral force, ya. Kemudian dari keterampilan ini akan melahirkan amal, produk. Amal akan melahirkan ihsan, bagaimana beramal yang sebaik-baiknya. Karena beramal sebaik-baiknya, otomatis dia akan melakukan islah, perbaikan-perbaikan di berbagai tempat. Baik, berikutnya ini juga penyusunan yang hampir sama tadi saja, ya. Jadi dari aspek pengetahuan, keterampilan, sikap ini sama sebenarnya dengan kurikulum sebelumnya juga kayak gini, tapi bagaimana mengawal SKL, kompetensi lulusan SIT kita. 7 tadi ya, diingat-ingat sekolah kita seperti itu. Ya. Nah, ini juga penyusunan yang hampir sama saja, nggak perlu saya jelaskan, ya, bahwa bagaimana kekhasan sekolah Islam terpadu, jangan sampai sekolah kita akhirnya sama dengan sekolah negeri, apa bedanya gitu ya. Lahirnya kita itu karena tidak puas adanya sekolah-sekolah negeri, atau mungkin sekolah-sekolah yang sudah ada saat itu, bagaimana membangun keterpaduan itu belum sinkron. Ya. Nah, ini daur sistem pendidikan sekolah Islam. Mestinya seperti ini, ya. Bagaimana mengawal visi misi yang baik, ya. Visi misi yang nanti akan menuju kepada goal, kepada ketercapaian hasil. Ya. Bagaimana landasan filosofis dan empiriknya dibuat. Ini terkait dengan bimbingan dari dinas ataupun bimbingan dari JSIT atau yayasan. Ya. Nggak bisa hanya dari dinas saja, nggak bisa, nggak cukup kayak gitu.
harus dikawal dari yayasan, ya, dari tim penjaminan mutu dan sebagainya. Ya. Baik, ya itu sebagai landasan filosofis. Baru kemudian di sana ada proses akademik yang di situ melibatkan ada peserta didik, ada program Islam terpadu, ada tenaga pegawai dan stimulasi pendidikan yang lain, ada biaya, budaya akademik dan budaya mutu. Ingat ini, ada budaya akademik dan budaya mutu. Jangan sampai sekolah kita juga tertelan oleh format-format yang dikembangkan oleh dinas itu, akhirnya guru hanya sibuk dengan format-format itu saja. Ya, apalagi sudah terikat dengan sertifikasi atau apa dan sebagainya. Ini jangan sampai nanti menghilangkan ranah yang harusnya tidak bisa berubah. Gitu. Yang nggak bisa berubah jangan berubah. Yang berubah itu sarana-sarananya saja. Dan kemudian di sini ada input kepemimpinan dan manajemen. Ini juga penting itu adanya kepemimpinan dan manajemen ini. Ya. Dan terus diasah. Nah, nanti ada hasil. Ya, output ada hasil, ada SKL kalau nanti anak-anaknya itu. Nah, SKL itu bagaimana dampaknya dari ketercapaian visi di depan tadi ya. Nah, maka harus dilakukan continuous improvement. Nah, gitu kan. Jadi Ustadz Ma'ruf sudah memberikan nasihat, pesan-pesan kepada Ustadz dan Ustadzah. Jangan hanya ya, nggak boleh begitu saja dan sebagainya. Nah, ini bagaimana adalah bagian dari mengawal. Sudah tercapai belum? Ya, target atau outputnya tadi. Nah ini bagaimana harus disusun? Disusun dengan baik, ya visi misi tadi sama SKL-nya itu nanti sampai indikatornya itu bagaimana harus terukur, ya jangan hanya terlalu bermimpi tinggi tapi tidak terukur. Bagaimana harus terukur? Setelah terukur, bagaimana nanti terstruktur? Nah, nanti terstruktur nanti saya terangkan berikutnya, ya. Dan ada berikut lagi adalah teratur. Nanti juga terangkan. Baik, saya lanjut lagi. Nah, ini saya berikan contoh tempat saya. SKL SD Islam Terpadu Lukman Hakim Sleman. Ini tuh yang kota saja belum bikin yang seperti ini. Ini yang di Sleman. Bagaimana saya membuat SKL yang tadi jumlahnya 7 di JSIT itu, di sini saya membuat 8 saya singkat SMART. Ya. A itu akidah lurus. Ya. Di sini ada indikatornya. Memperbanyak bacaan kalimat tauhid. Nanti tesnya dengan observasi. Menjauhkan diri dari perilaku syirik, observasi dan tugas. Menerapkan nilai-nilai rukun iman, observasi. Ya. Sampai membiasakan ta'awudz dari langkah-langkah setan, ini observasi. Berani memasuki tempat-tempat angker. Wah, gini. Ini nanti dengan observasi dan tugas, ya, pas outbound atau pas kemah gitu ya. Ini dibawa di tempat-tempat yang seperti itu, kita bekali dengan doa, kita bekali dengan zikir, ya. Anak-anak sampai kemudian bisa melewati tempat-tempat seperti itu. Dan ini nilainya yang nilainya kurang dari A. Itu syarat lulus. Termasuk SKL JSIT itu juga nanti ada yang kaitan dengan akidah lurus itu juga harus nilainya A. Ya. Lahirkan akhlak mulia itu ada banyak sekali. Luas wawasan keilmuan banyak sekali. Gitu. Sungguh-sungguh dalam berkarya, nah, gitu ya. Kemudian menghafal dan memahami Al-Quran, nah, gitu. Di tempat saya untuk Al-Quran kita mentargetkan menghafal 5 juz awal dan 5 juz akhir, ya. Nanti evaluasi dengan ujian tahfiz, gitu ya. Jadi 10 juz, target reguler bukan takhusus. Kemudian komitmen dengan adab tilawah dan sebagainya, itu ada sampai ke nomor 56. Kemudian mulai 57 aktif beribadah yang benar, indikatornya sampai nomor 77, ya. Ya kan? Reflektor kebaikan dari 78 sampai 89, ya. Tampil melestarikan lingkungan 90 sampai 100. Jangan lupa ya, sekolah kita ini bukan sekolah ekstremis, ya. Sekolah kita itu adalah sekolah cinta Indonesia, ya. Sehingga ini nomor 96 ini ya, berkomitmen mencapai menerapkan 4 pilar bernegara, Pancasila, UUD 45 NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini ada juga yang masuk di poin atas tadi, yang di luas wawasan keilmuan ini juga ada mengetahui 4 bernegara, Pancasila, UUD 45 NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Ini ada tugas. Ya. Nah, ini.
Baik. Nah, kalau murid saja ada SKL begitu, ya, ini SKL di Al-Khairat juga harus dibuat. TK dibuat. Ya, nanti berapa? Tidak harus 100, ya. Tapi merepresentasikan dari 7 yang diharapkan oleh JSIT tadi, ya. 7 tadi, ya. Ini. Nah, ini. Akidah lurus, ibadah benar, akhlak mulia, pribadi matang, Qur'ani, berwawasan luas, memiliki life skill. 7 ini harus diindikatorkan, ya. Jadi dilihat di buku panduan mutu, ya, buku mutu. Baik, saya lanjut. Nah, kalau murid saja ada SKL begitu, bagaimana pegawai? Nah, ini pertanyaan besar ini, ya. Murid itu ada SKL-nya. Kita sekarang nggak usah berpikir ujian nasional berapa, ndobos itu, ya. Gitu. Kita hanya akan terlena-bubukkan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Oke, akademis tetap kita kawal, tapi jangan kemudian kita racur dengan situasi yang ada seperti itu. Namanya saja kita itu menginisiasi, kita itu pengen melahirkan generasi emas, ya. Gitu. Ini orang-orang yang non juga tentu dia melakukan langkah-langkah hari 1000 untuk mempersiapkan mereka juga. Ini ya. Nah, bagaimana pegawai? Guru dan pegawai harus berupaya mengupgrade dan mengupdate. Diupgrade ya. Diupgrade itu apa? Diupgrade itu adalah ilmunya, keagamaannya. Iya, yang tujuan akidahnya gimana? Ya, masih ada nggak yang tidak lurus dalam akidah? Karena rugi, ya. Beragama sprono seprene, nah, akidahnya nggak lurus, dia memiliki unsur yang di situ namanya syirik, ya. Bahkan syiriknya syirik besar, ya. Ini nggak dapat ya apa-apa, ya. Saya menyaksikan sendiri, ada kepala MI besar, ya. Itu ketika berkunjung ke, itu mata saya melihat sendiri. Berkunjung ke Bali dalam sebuah acara wisata sekaligus pembinaan, gitu ya. Itu dia mau dicecek bathuke itu, ya. Padahal pakai jilbab itu. Dicecek bathuke nganggo beras kuning itu. Berarti kan sama saja sudah dibaiat untuk menjadi berkeyakinan sana. Alhamdulillah gitu. Gitu ya. Ini harus hati-hati gitu ya. Ustaz-ustazah masih ada juga yang suka bermain-main di di Facebook, ya. Yang misalnya boom atau wow. Itu mungkin game-game tertentunya hanya lucu-lucuan. Tapi ada yang kemudian merusak akidah itu, ya. Ya. Nasibku kepiye to, gitu ya. Aku arep didadek kene apa to, lucu-lucuan. Jadi tersana terpasang jadi menteri pertahanan. Wah, oh iso jadi menteri pertahanan menggu guyon-guyon. Mungkin pas guyon-guyon enggak apa-apa, tapi ada nanti yang kaitan dengan kayak perdukunan itu. Ini hati-hati ini. Ini harus tahu ini. Ini bagaimana harus di upgrade, ya. Atau mungkin update, ya. Kalau itu update berkenaan dengan perkembangan kini itu harus diupdate, ya. Harus cakap dalam bermedia sosial, harus cakap dalam penggunaan IT dan sebagainya. Ini begitu. Ini ya. Jadi harus diupdate diri menuju SKL sebagai pembina SKL murid. Ingat, Ustadz Ustadzah, ini saya katakan tidak hanya guru, ya, pegawai juga. Ini juga harus membina anak-anak. Pegawai ini harus membina anak. Dia harus menjadi pembina untuk mengantar SKL murid itu. Nah, rungono digawe sih. Dibuat, kemudian dikeroyok anak-anak itu. Seluruh anak yang kita miliki itu kita bagi habis di tangan guru-guru dan pegawai yang ada. Ini. Maka tidak bisa tidak. Kalau anak saja disuruh
ada SKR3 itu ada pembinaan yang rutin, guru kok tidak ada pembinaan, maka sepekan sekali mengikuti pembinaan ini harus. Ya, di tempat saya terapkan, bila guru dalam sebulan ini tidak menghadiri pertemuan atau pembinaan, ya kurang dari 3 kali. Gamenya kan sebenarnya 4 kali ya. Kalau 4 kali itu bagus, full. 3 kali ya masih dimaklumi dengan adanya uzur syar'i, gitu ya. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah kurang dari itu, hanya separuh, hanya datang 2 kali sepekan, sebulan maksudnya. Sebulan hanya 2 kali, anggaplah 4 kali aja. Maka tidak mendapatkan tambahan ya gaji yang dari dana bos misalnya. Ini dilakukan gitu. Ada pada protes-protes macam-macam ya bisa nggak apa-apa. Ini. Ya tentu tidak terus kemudian tidak diterima semuanya, enggak juga. Tapi sebagiannya. Ini karena apa? Ini menyangkut esensi, menyangkut ruh bagaimana kita sebagai pembina, ya kita itu harus dibina. Jangan sampai kita membina, kita berhenti ya, ngaji pensiun, gitu ya, enggak ada ngaji pensiun. Orang mau mati saja itu perlu belajar kok. Ya. Orang mau mati itu seluruh setan itu berkumpul untuk memenggokkan, gitu ya, untuk mengalihkan ya, tauhidnya itu. Karena apa? Di akhir mati itu dia su'ul khotimah, ya itu panen besar bagi orang-orang, bagi para setan, ya iblis dan setan itu. Sehingga akan mati itu ada ilmunya depan, ya. Sehingga orang akan mati saja perlu belajar. Maka apa salah satunya? Talqin. Orang akan mati kan ditalqin. Enggak ditalqin, dia akan disibukkan dengan setan yang mengiming-imingi gitu ya. Ada yang datang gitu ya. Oh, orang yang dulu pernah ngasih dia dan dia belum berutang budi, belum pernah ngasih balas budi, tiba-tiba dia muncul dalam pikiran itu, kemudian mikir macam-macam, kemudian dia ngawe-awe atau apa, tapi itu setan ya. Akhirnya sibuk kan, makanya ditalqin, disibukkan dengan talqin itu supaya apa? Supaya dia tidak tergoda oleh bisa setan. Nah ini orang mati, wong saya urip kok ngaji pensiun itu, wes rasa ngurusi pendidikan saja kalau maunya gitu ya. Jadi buruh saja yang itu saja gitu ya. Jadi sekali mengikuti pembinaan di yayasan agar semakin lancar mengantarkan murid menuju robbani. Tadi itu loh, kata kuncinya itu kan kita pengen melahirkan anak-anak kita itu menjadi pemimpin dunia. Jangan hanya kecil-kecilan gitu. Dan makanya tadi di akhirat tadi kita menggapai kampung akhirat. Jangan lembah akhirat, kampung akhirat. Gitu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirat. Dan bersegera, carilah, upayakan apa-apa yang menuju kepada kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melalaikan nasibnya di dunia. Di dunia ini memang ada nasibnya, tapi tujuannya itu wabtaghi fima ataqallahu daral akhirat. Itu tujuan hidup itu begitu untuk kampung akhirat. Nah ini kita menyiapkan generasi robbani itu. Jika kita berpikir bisa, insya Allah kita bisa. Positive thinking lah, gitu ya. Gitu ya. Kita harus yakin itu bisa kita. Ya. Gitu ya. Ini saya kan di bidang mutu juga sekaligus saya praktisi itu ya. Saya mencoba mempraktekkan yang kayak sekolah dengan target 10 juz full day kan. Teman saya enggak boarding ya, full day aja. Itu 10 ya bisa. Karena kita sudah punya azam, punya visi misi, dijabarkan dalam rensteranya, gitu. Itu seperti apa, terus dikawal, alhamdulillah bisa, ya. Kemarin lulusan pertama itu ada berapa yang bisa sampai 13 juz, ya.
Jadi anak-anak yang kita bina itu. Gitu. Ya, itu misalnya gitu. Kemudian bagaimana membangun soliditas nanti bisa. Bagaimana setiap pegawai harus mengikuti pimpinan bisa. Gitu ya. Itu kita harus positive thinking gitu ya. Kita mengelola anak ini memang dalam rangka untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin dunia. Ya, itu. Orang yang remeh-temeh gitu ya. Kemudian apa? Nah ini tadi. Ini kan tadi sudah saya mengatakan daur pendidikannya seperti itu. Oke, ini daur pendidikannya. Daur pendidikannya bagaimana harus ditunaikan ya dengan amal jama'i. Ya. Bagaimana amal jama'i ini harus smart system, sistemnya yang cerdik, gitu ya, ya kan? Tadi kan sudah positive thinking, ya. Smart management, manajemennya juga smart, ya kan? Positive acting, ya. Aktivitasnya juga harus positif semua. Jangan kemudian masih ada pikiran-pikiran negatif. Ya, guru ngomong-ngomong pengurus yayasan negatif terhadap guru. Enggak boleh. Guru negatif kepada wali, kepada anak. Enggak boleh. Harus positif. Actingnya itu harus positif. Mencari titik-titik yang di situ akan menghantarkan keberkahan. Ingat, keberkahan, bukan rupiah. Nah, kita bicara rupiah, ora bakal entek. Dikai piro wae enggak akan habis. Enggak akan cukup, akan kurang-kurang terus. Gitu ya. Keberkahan harus kita garis bawahi. Kok itu bonus bajune segitu, tapi kalau berkah itu jauh lebih menyelamatkan akhiratnya daripada banyak tapi di situ banyak apinya, ya. Taruhlah antum digaji per bulan misalnya 1 juta. Tapi esensinya kalau kita akan menyiapkan pemimpin dunia ini gaji kita sebenarnya 10 juta. 10 juta, ya. Maka yang 9 juta ini kita sedekahkan untuk jalan pemimpin-pemimpin dunia yang kita retasi. Gitu berpikirnya. Ya. Ya. Oke. Kemudian juga positive hoping, ya. Bagaimana kita harus doa dan tawakal, kayak gitu. Doa dan tawakal. Ya. Ini bagaimana harus senantiasa kita mempersiapkan, ya, melakukan upaya-upaya yang tetap harus berkomunikasi yang kompeten berkenaan dengan masalah-masalah ini. Gitu ya. Kemudian apa? Ini kalau kita pengen mempersiapkan anak-anak, ini sebenarnya gambar dari postur ya, bahwa target akademik itu sebenarnya di tingkat PAUD dan SD juga SMP itu kecil sebenarnya, sedikit ya. Cakupan prosentasenya sedikit ya. Sementara kalau untuk masalah pendidikan karakter itu banyaknya di PAUD, SD, SMP gitu ya. Besar gitu. Nilainya besar ya. Yang paron-paron ini ya antara SMP SMA inilah kira-kira paron-paron ya. Ya, tapi untuk tingkat PAUD, SD, TK gitu ya. Oh ini paling banyak ini ya. Ini ya. Nah, ini bagaimana kita mengeksplor ya. Bagaimana kita menguatkan gitu ya, mengokohkan gitu ya, dan juga memberdayakan gitu. Ya, di kelas-kelas bawah itu dieksplor. Ya, pendidikan karakternya gitu ya. Gitu. Dikuatkan juga. Jadi ini exploring, strengthening, empowering ini bukan ini tingkat-tingkatan, bukan. Ini potensi yang harus terus dikembangkan. Di TK, di SD exploring iya, strengthening iya, empowering juga. Di SMP SMA juga kaitan dengan karakter iya, kaitan dengan akademik iya. Nah gitu ya. Tunas Muslim adalah aset masa depan bangsa berwibawa. Ini bagaimana harus diberikan ya, disupport anak bangsa ya, di yang komprehensif ya, dari ilmu pengetahuan, budi pekerti, ya kreatif, inovatif di bingkai Al-Qur'an. Nah inilah.
Ini ya apa namanya Ustaz dan Ustaz sekalian. Nah, kita perhatikan ya firman Allah ya. Idza matal insanu in qata amaluhu illa min salasin min shadaqatin syariatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'ulah. Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Ya, ingat di sini. Wa waladin sholihin yad'ulah. Wa waladin sholihin. Belum kul, waladin sholihin itu belum kul. Ya. Karena waladin sholihin tok nggak cukup. Ayat ini ditambahkan yad'ulah. Minimalnya berdoa. Ya. Ya, jadi ternyata tidak sekedar soleh, tapi harus muslih. Muslih ini yad'ulah. Dia mau mendoakan. Minimal mendoakan. Kalau dia berbuat baik, dia menjadi orang yang berderma, menolong orang lain, membantu sesama, gitu ya, memecahkan problem-problem umat, problem masyarakat, dia mencerdaskan dan sebagainya. Itu lebih besar lagi. Ya. Minimal segera modal itu adalah mendoakan. Nah ini parameter atau indikator ya muslih itu sekurang-kurangnya mendoakan. Ya. Mendoakan. Berkata dengan hati yang baik. Gitu ya. Menolak sesuatu itu di dalam hatinya itu wadzalika azaful iman. Itu adalah iman yang paling rendah kalau hanya di dalam hati. Ya. Kalau ada kemungkaran dikatakan ya dirubah dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Ya. Kan punya kekuasaan digunakan. Antum jadi guru, jadi pemimpin, gitu ya. Itu gunakan kekuasaan itu apa? Untuk menyelamatkan orang banyak, kayak gitu. Bukan malah digunakan untuk kesenangan tadi menjadi apa? Ya, menyembah kepadaku ya surat Ali Imran tadi. Jadi antek-antekku, jadi begundal itu adalah misinya setan, ya. Misinya preman itu ya. Jangan kayak gitu. Tapi jadilah generasi robbani, jadilah generasi pemimpin dunia, ya. Gitu ya. Nah ini. Jadi ini ada 2 gambaran, be smart, ya. One man is working hard, but is not making progress. Ini ya. Orang bekerja memotong pohon itu nggak ada progresnya. Oke, awal ada progresnya. Krok, ada progresnya. Tapi karena tidak update dan tidak upgrade, ya, tidak di-upgrade, tidak update, ya lubangnya yang segini ya hanya pas kapak ini aja, ya nggak akan ada progres ini. Ini sampai kapanpun, bahkan sampai pohon ini membesar lagi, bahkan mungkin di sini bisa ketutup lagi, ya dia akan kotak-katuk gitu aja. Tapi bagaimana, ya? And the other is working smart and is getting result. Ya, jadi motongnya lebar, kemudian juga pakai gergaji mesin, ya waktunya pendek, gitu ya. Antum mengantarkan putra-putri kita ini dibekali dengan Al-Quran dengan waktu pendek. Ojo podo karo sekolah-sekolah yang lain, ya, yang dia tidak punya update dan upgrade tentang masalah bekal yang semestinya, gitu loh. Ini saya melontarkan, ya, melontarkan sesuatu yang kadang-kadang melambung, tapi ini kalau bisa dioperasionalkan dan bisa diukur pas. Ya. Kalau saya misalnya mengembangkan di SD itu 10 juz itu, sebenarnya teori itu lebih tepat diterapkan untuk TK. Ya. Jadi TK kita rasa DKI pelajaran-pelajarannya apa-apa, karena di TK itu sebenarnya diajari baca tulis hitung secara enggak. Bagaimana anak ini dibekali? Bekali dengan Quran. Nek iso talaki selesai 30 juz selama TK, selama 3 tahun di TK itu. Masalah mungkinnya gimana? Urusannya SD nanti, ya gitu. Itu sebuah terobosan kalau mau seperti itu. Di SD wah kira-kira ora iso karena pakai paradigma ini kok. Pakai paradigma lama, ya. Target 2 juz, ya oke kita sepakat ini karena untuk ukuran se-Indonesia. Mosok Jogja yang di situ baca orang-orang terbaca banyak hafid-hafidok. Ngopo menargetnya 2 juz ora tuntas gitu ya. Harus ditingkatkan. SMP ya. Oke,
belum menyepakati untuk model boarding, ya. Ora boarding we iso kita ngejar target sebagaimana sekolah-sekolah boarding misalnya. Itu bisa dicari. Bagaimana harus be smart, bagaimana harus terus berkomunikasi, harus mengasah gitu ya. Ini jadi tidak ada hal yang tidak bisa kecuali sudah kita tekadkan, sudah kita azam gitu ya. Faida azamta fatawakal ala Allah. Harus ada azam, harus ada visi misi dulu. Baru kemudian kita cari jalan keluar. Ya. Termasuk dalam pembinaan ini, ya saya garis bawahi. Guru-guru kalau tidak mau dibinaan, ngajar sekolah negeri. Saya bilang gitu. Ini sekolah kita itu adalah sekolah misi. Sekolah kita itu akan mengantarkan sebagai pemimpin dunia. Ini guru ini saja nggak mau, gitu. Pinter dewe kok, gitu ya. Wong arep mati saja butuh ilmu. Ya. Saya memberikan pengarahan ke orang tua itu. Orang tua itu juga butuh itu cara mati. Akhir itu masih butuh ngaji, butuh ilmu. Bisa nom kokean alasan, gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini saya kira ini sudah selesai. Bisa kita lanjutkan untuk berdiskusi, ya. Monggo. Jazakallah Ustaz Burhani. Kedengaran ya suara saya ya? Monggo. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang ingin koordinasi maupun tanya atau curhat atau apa, monggo, baik dari SMP, SD maupun TK PAUD. Gitu ya, monggo. Silakan. Nanti sampai jam 11.30. Oh, monggo, Bu Ika. Izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini banyak yang terjadi di kami ya. Jadi orang tua itu sangat menuntut pada kami bahwa nanti ketika anak-anak itu sudah lulus dari TK begitu ya, itu tidak hanya bisa mengaji begitu, tapi juga harus sudah bisa membaca dan menulis. Nah, ini yang kadang membuat kami juga merasa terbebani sih, mboten ya, tapi bagaimana, apakah ini mengganggu atau berakibat pada perkembangan anak atau tidak begitu ya. Jadi selama ini yang bisa kami lakukan hanya bagaimana menstimulasi saja, tapi tetap saja orang tua itu menuntut ketika nanti anak-anak ini sudah lulus gitu ya, itu sudah bisa baca dan nulis. Alasannya, lah nanti kalau mau masuk SD itu di tes ya gitu, di tes baca dan tulis gitu, atau calistung. Nah, ini apa yang harus kami lakukan, Us, untuk bisa mensikapi ini? Terima kasih. Oke. Lagi atau itu dijawab dulu? Monggo, dijawab dulu, nggak mau Tat. Cuman ini nanti untuk yang tanya, saya mohon untuk menyebutkan nama dan unitnya, gitu. Jadi biar tahu kalau ini yang ngomong itu adalah guru PAUD, ini yang ngomong guru SMP, gitu. Monggo, Tat. Oke. Jadi kita kembali kepada visi misi tadi sebagai landasan filosofis, landasan ideologis. Ya. Itu sudah kita combine dengan kurikulum yang ada. Kalau sekolah memaksa, misalnya tingkat SD, memaksa untuk sudah harus bisa baca, tulis, hitung, itu sebenarnya SD yang tidak berkualitas. Ya. Saya berani ngomong seperti itu. Karena apa? Tuntutan SD itu, ya kelas 1 itu supaya bisa baca, bisa tulis, bisa hitung. Ya. Bahkan dalam ring yang terlalu luas itu juga SD itu harus bisa. Nah, kalau sekarang ada beberapa sekolah yang TK real ya, beberapa TK itu ada sentra TK mengawal tentang Al-Quran. Gitu.
Kemudian ada TK yang sama sekali nggak ngajarkan agama, karena model-model kayak franchise itu kan ada yang dari luaran itu nggak agama, bahasa ngerti tenang, alif bengkong dan sebagainya. Nah ini sekolah harus menyiapkan, ini tingkat SD. Ya. Kalau tingkat TK, ini bagaimana betul-betul mengawal, ustadz-ustadzah bagaimana harus bisa memberikan dan meyakinkan bahwa yang diberikan masa TK kita ini sudah berdasarkan pendalaman, berdasarkan kajian, berdasarkan testimoni dan sebagainya. Ya. Karena yang nuntut-nuntut itu biasanya juga orang yang kadang-kadang memang karena bisa jadi tidak tahu atau bisa jadi ambigu ya, atau bisa jadi dia terlalu istilahnya memaksakan posisi anak ya, yang semestinya anak TK itu dibekali apa ya, kan saya bilang TK itu jane mesti laku kerasa. TK kami berani untuk menyelesaikan talaki 30 juz. Wah cakep itu gitu loh. Nah, masalah baca tulis itu ya disambi saja dengan game-game dengan apa gitu saja, saya kira nggak masalah. Baca tulis itu tugas SD kok gitu ya. Ya. Diberikan bekal-bekal yang semestinya ya untuk anak ya. Itu bagaimana agar membangkitkan ya. Nah, ini bagaimana juga dengan orang tua harus terbangun sinkronisasi. Ini memang menjadi PR bagi kita. Gitu ya. Dan sekarang ini kayaknya tingkat SD itu nyari murid itu gak gampang. Ya. Betul. Ada berapa yang sudah punya jaringan nanti akan di-link-kan di tingkat di atasnya misalnya, ya. Berapa lembaga kan gitu ya. Nah itu. Tapi bagaimana ketika kita itu punya program yang berbeda dengan yang lain, bahkan kita memiliki sebuah daya ungkit yang betul-betul menarik, itu kita tidak menjadi takut. Ya. Kita tidak menjadi takut. Karena apa? Program kita betul-betul sudah betul-betul tadi itu. Nah, tadi saya belum ngomong ya, ini sekaligus saya tak menyampaikan sekarang, yang tadi terukur, terstruktur, teratur. Nah, ini belum saya sampaikan, ini sekaligus tak jawabkan di sini ya. Kita harus buat program itu yang terukur. Terukurnya seperti apa? Monggo. Ini berlaku untuk seluruhnya. Dari KB, TK, SD, SMP, programnya harus terukur. Terukur itu kita harus cari data. Di sekolah-sekolah mana dan sebagainya. Jadi suka jalanlah fasiru fil ardi, ya, berjalanlah di muka bumi, itu mencari ilmu. Ya, walaupun ayat itu menyebutkan kaifakana akibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Loh, kita mengambil pelajaran dari orang yang mendustakan, akibatnya kayak gitu. Berarti kita cari yang tidak mendustakan. Yang tidak mendustakan seperti apa? Maka kita bagaimana harus mengambil data-data. Oh sekolah sana begini, oh sekolah sana begini dan sebagainya, kita ramu ya, kita kelola, akhirnya kita ketemu data terukur ya. Setelah terukur, terstruktur, bagaimana harus dibuat sistem tadi gitu ya, amal jamaah tadi gitu ya, bagaimana terpadu antar guru, yayasan, kemudian orang tua, anak itu sendiri, lingkungan, itu bagaimana harus terstruktur dalam paket-paket, dalam program, dalam ini, dan nggak ada istilahnya jeda gitu, istirahat itu rauno, gitu. Istirahat itu dibuat program, jangan istirahat itu terus dilepas, orang dikendalikan, nggak bisa gitu. Jadi harus terstruktur. Kemudian teratur, ya. Walaupun terstruktur, kalau tidak teratur, main panas-panas tayayam. Contoh kayak yang motong pohon, progres, arpo tradisional itu progres maju, tok maju. Nih tekan arep mlebu sithik wis langsung macet. Karena apa? Ya itu tadi, lubangnya juga kurang besar, menggodak-gaduk gitu ya. Ini dibutuhkan keteraturan, maju terus. Kayak gergaji itu ya. Itu kan teratur itu, muternya teratur sampai ke dalam sesuai dengan kekuatan mesinnya gitu ya. Sudah enggak tajam, bagaimana digeraji, digerinda itu supaya tajam lagi ya. Ini bagaimana kita harus selalu semangat mencari data, mencari informasi untuk kemudian diolah. Ya, jangan kita puas dengan yang sudah ada. Kalau sudah ada, cenderungnya nanti
akan mengubur dirinya sendiri. Jangan banding-bandingkan. Waduh, kalau sudah berhenti itu inovasinya, pengembangannya. Gitu. Jadi saya mengajak berpikir lebih luas lagi. Ya, Ustadzah sudah mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Dan saya juga siap kapan aja diajak untuk kemudian memikirkan itu. Dan teori yang saya kembangkan nggak pernah saya tutup. Saya katakan program saya paling terakhir apa, itu saya katakan. Yang datang ke sekolah sudah banyak, ada yang dari luar negeri juga sudah. Ya, sudah 30-an lebih itu. Ya. Padahal belum lama sekolah. Itu tak sampaikan ilmu yang ada. Lu terus jangan piye, ya mikir meneh. Gitu. Jangan mandek mikir itu. Untuk kemudian mencari terobosan-terobosan berikutnya. Begitu, Ustazah. Oke, Ustaz. Ini ada masih beberapa pertanyaan di chat, tapi ini diminta break dulu sebentar kita ya. Ada azan, break 3 menit untuk dengerin azan, karena tadi di wilayah kampung sini sudah mulai azan. Oh, oke. Enggak. Di chat sudah ada pertanyaan. Ini ya, kalau di tempat saya adzannya sudah selesai, mungkin di tempat lain ada yang masih adzan atau bahkan baru masuk adzan. Ini ada usulan, ini ada beberapa pertanyaan yang di chat, mau disampaikan dulu atau kita keep karena sudah mendekat, sudah masuk zuhur. Monggo Bapak Ibu, pripun? Atau 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan? Saya jawab yang di
chat dulu nggih. Onje. Berarti ini Ya, tak langsung aja. dua pertanyaan atau Oh, nanti tiga pertanyaan? saya jawab singkat saja. Ya. Nggih. Nah, apakah di PAUD ada program BPI dan dari SIT? Jika ada, bagaimana penerapan pada anak PAUD? Jadi sebenarnya memberikan pembinaan untuk tingkat SD, tingkat apa namanya, pembinaan bina Islami itu sebenarnya di tingkat SD yang sudah betul-betul diatur secara jelas ya. Untuk yang di TK ini sebenarnya kan lebih ke membekali, membiasakan saja, membiasakan hal-hal yang apa namanya, yang itu akan menjadi modal nanti setelah masuk ke SD. Ya. Gitu. Jadi pembinaan di SD saja itu kan sebenarnya baru istilahnya menjadi modal untuk mempersiapkan dia nanti menjadi siswa SMP yang ya istilah bisa dikatakan sebagai kader lanjut kan gitu ya kader lanjutan pertama. Jadi SD itu adalah sebagai titik bekal mempersiapkan gitu ya. Nah, monggo nanti dibuat sedemikian rupa ya. Kemudian bagaimana supaya pembinaan kita menjadi lebih menarik di masa online ini ya, Ustaz-Ustazah bisa kemudian melakukan upaya-upaya apa namanya, jalin komunikasinya itu ya. Kan sekarang banyak ya cara-cara, banyak game-game yang itu bisa memungkinkan anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran dalam jarak jauh ya. Ya, dalam game artinya online ataupun mungkin game yang sifatnya menjawab gitu loh. Jadi yang online itu kan bisa kemudian menjawab itu kan sebenarnya sudah banyak. Nah, ini perlu update dan upgrade ya. Ada juga mungkin dengan barang ini bisa dikirim ya, dikirim ke anak ya, atau mungkin orang tua suruh ngambil ya. Nah ini kan nanti akan bisa menjadi menarik ya. Memang guru harus tambah prihatin, gitu. Misalnya Arab anak-anak sebenarnya iso mencoba menanam tanaman, itu guru itu kudu melumpuk. Misalnya yang kelas itu, yang sekolah itu bagi bibit-bibit atau apa gitu, sak pupuke, sak pote misalnya atau bagaimana. Nah ini perlu kayak gitu guru itu, ya. Tidak bisa terus pengen menarik kok jurming hanya mengandalkan online saja nggak bisa juga. Gitu ya. Jadi monggo nanti bisa diatur ya untuk capaian-capaian yang tadi juga disampaikan oleh Ustadz Ma'ruf terkait dengan situasi COVID seperti ini, seperti apa. Baik capaiannya yang hubungan dengan BPI maupun yang capaiannya dalam hubungan kemampuan umum. Ya. Nah, kemudian bagaimana berikutnya ini, Assalamualaikum, mohon pencerahan bagaimana model pembelajaran dan pendampingan di masa pandemi khususnya anak PAUD. Tadi saya sampaikan, ini sama pertanyaan dengan sebelumnya. Ya. Untuk mencapai visi tersebut, grand kurikulum itu disusun oleh unit-unit atau di tingkat yayasan untuk ketersambungan. Untuk ketersambungan, saya kira yayasan memang membuat grand secara global. Tapi sekolah ini sudah jelas kan, kurikulum di tingkat SD sudah ada, TK, SMP sudah ada, ya SD, TK buat. Kemudian dari paparan itu bagaimana disinkronisasi di tingkat yayasan, gitu ya. Dan yayasan juga mungkin membuat desain secara global dan bisa juga mengakomodir dari per unit tadi, per unit sudah mengajukan ya program-programnya itu, bisa jadi ada yang dikoreksi, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, ya, atau dikembangkan, ya. Kemudian disinkronkan dengan di tingkat selanjutnya. Nah itu, jadi semua berjalan. Perlu bedah kurikulum JST untuk guru dan karyawan ya, monggo, ya. Mohon maaf Majid. Oh ya, sudah kayaknya. Sudah, Tata. Yeah. Sudah. Kalau ada yang langsung lagi monggo. Oh, monggo. Satu pertanyaan. Kalau enggak berarti kita cukupkan. Atau kita tampung aja pertanyaannya. Nanti kita bisa sambung lagi dengan Ustadz Burhani melalui Bu Happy atau Pak Heri gitu. Ngaten gitu tadi ya. Semoga ini sudah azan soalnya biar ditampung dulu aja. Oke, kita cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan masih bisa ditampung sama Bu Happy. Nanti kita coba di-share di apa jawabannya gitu ya. Kita
cukupkan. Jazakallah kepada Ustadz Burhani. Semoga kita semuanya yang di sini mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau. Kita akhiri nggih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, kemudian dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Sebentar, ini ada permintaan foto dulu bareng. Oh, ada permintaan mau dokumentasi nggih. Nggih, buat dokumentasi, Ustaz. Ya, mohon video dinyalakan semua. Untuk semuanya tolong video dinyalakan karena kita akan ada sesi foto bareng buat dokumentasi dari pihak yayasan. Ustaz, Monggo, Bu monggo Evi. anu nggih. Tinggal sebentar. Di aba-aba silakan Bu. Saya kurang tahu karena bukan admin. Pak Eko mungkin. Sudah siap? Mulai dua. Coba dibuka semua ya. Cerita Pak Daru. Yanti. Bu Muna. Lima. Silakan dibuka semua. Bu Gunur, Bu Reta. Makni, ayo segera yuk. Pak Rosinin masih hadir nggak ini? Adik, ini suaranya Satu, dua, ya sampun matur nuwun Bapak Ibu Ustaz, jazakallah. Oke. Jazakallah, Ustaz. Telepon Bu Evi. Suaranya dengan apa? Pripun, Bu Happy? Masih ada pengumuman atau kita sudah boleh live? Cukup Pak, monggo diakhiri. Ya, monggo Bapak Ibu sudah ditutup tadi. Jazakallah atas partisipasinya. Semoga kita bisa sambung lagi untuk yang BPI ke-2, 3. Mungkin bisa dirutinkan nggih Bu Epi, sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Begitu. Silakan yang mau izin live monggo. Silakan untuk izin live yang untuk menunaikan sholat zuhur di masjid. Silakan. Ditutup dulu dengan Sudah Bu. Tadi oh, sudah. Ya, maaf. Makanya. Ya udah nggak apa-apa kita tutup lagi. Ya. Monggo ya. Saya undur diri nggih Bu nggih. Bu
Bu Happy, saya undur diri, izin live. Assalamualaikum.
Iya, di tangan apa dener iki? Iya, heeh. Mama iki lho. Hah? Ora iki lho kucinge. Ora gelem e. Apa gerak ora gelem.